Assalamualaikum. Sahabat hari ini, Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar cerdas hari ini? Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Jenius, sip, mantap. Nah, pada sesi hari ini, oh iya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, bertemu lagi dengan Kak Guslina dari Kediri dalam sesi kita belajar mandiri dengan tema mengenal bangun ruang. Sudah siap? Yuk kita mulai. Nah, karena mengenal bangun ruang berarti ini ceritanya semua tentang intermezzo. Seberapa jauh adik-adik memahami tentang bangun ruang. Nah, kira-kira nama bangun di atas itu apa ya? Nah, sebutkan benda di sekitarmu yang berbentuk seperti bangun ruang di atas. Gampang banget. Nah, bangun tersebut itu balok, Kak. Kalau contoh bangunnya bisa berupa penghapus. Wah, mudah sekali. Nah, kalau ini, apa nama bangun di samping? Sebutkan benda di sekitarmu yang berbentuk seperti bangun ruang di samping. Iya, bentuk tersebut adalah kerucut. Nah, kalau untuk contohnya, gampang. Bentuknya tumpeng. Iya. Nah, selanjutnya, apakah nama bangun di samping? Nah, sebutkan benda di sekitarmu yang berbentuk seperti bangun ruang di samping. Nah, ini bentuknya kubus. Contohnya ada dadu. Nah, selanjutnya, apakah nama bangun di samping? Kalau ini, kira-kira tahu nggak ya? Nah, terus contohnya apa ya? Tahu nggak ya kira-kira? Ya, bentuk tersebut kalau lancip itu namanya 5 segitiga. Kalau tadi kerucut kan alasnya lingkaran, kalau ini bentuknya segitiga. 5 segitiga. Contoh bendanya adalah menara. Udah loh, menara yang bentuknya seperti ini. Nanti coba dicari ya. Menara berbentuk 5 segitiga. Gitu. Nah, selanjutnya, apa nama bangun di samping? Gampang nih, dia kayak kawan ya. Iya, bentuk tersebut nama bangunnya adalah tabung. Contohnya adalah kaleng susu. Nah, kalau ini nama bangun di samping apa nih? Nah, kalau contohnya apa? Nah, nama bangun di samping adalah prisma segitiga. Kalau contohnya, nah, tenda. Selanjutnya, ini gampang pol. Apakah nama bangun di samping? Contohnya apa ya? Nah, nama bangun di samping itu adalah bola. Sebutkan benda di sekitarmu yang berbentuk seperti bangun ruang di samping. Bola tenis, bisa bola tenis, bola basket, atau bola untuk sepak bola itu ya. Nah, selanjutnya, apakah yang membedakan bangun ruang balok dan kubus? Nah, dari segi ukuran beda ya. Kalau kubus panjang lebar tingginya sama. Kubus yang atas, balok yang bawah. Kalau balok panjang lebar tingginya berbeda. Adakah persamaan dari bangun ruang tabung dengan kerucut? Kalau ada sebutkan. Nih, persamaan ya. Persamaannya ada nih. Ya, gambarnya kuning ini lingkaran di sini. Jadi alasnya dari tabung kan lingkaran, alasnya dari kerucut yang tak balik ini juga lingkaran. Ini di bagian sisi alasnya sama-sama berbentuk lingkaran. Misalnya kalau ini, adakah persamaan dari bangun ruang 5 segitiga? 5 berarti yang lancip, kalau yang prisma segitiga yang atas. Sama dari segi alasnya, sama-sama berbentuk segitiga. Bentuknya segitiga ya. Selanjutnya, aku adalah sebuah bangun ruang. Bentuk permukaanku melengkung. Aku bisa menggelinding. Wah, gampang ini menggelinding. Bangun ruang apakah aku? Iya, bangun ruang tersebut adalah bola. Sebutkan benda yang berbentuk seperti aku. Kelereng. Gampang ya. Nah, aku adalah sebuah bangun ruang. Alas dan tutupku berbentuk lingkaran. Bangun ruang apakah aku?
alas sama tutup lingkaran. Wah, berarti itu adalah tabung. Sebutkan benda yang berbentuk seperti aku. Gampang, toples ya. Toples untuk jajan lebaran misalnya, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya, nah nih, berapa jumlah sisi kubus? Sebutkan. Kubus di samping kan A, B, C, D, E, F, G, H. Berapa jumlah rusuk kubus? Berapa jumlah titik sudut kubus? Ini dia. Kubus di samping memiliki 6 sisi, yaitu A, B, C, D yang bawah, E, F, G, H atas, terus habis itu A, B, F, E yang depan, B, C, G, F ya, B, C, G, F yang samping, C, D, H, G yang belakang, A, D, H, E yang samping. Oke, rusuknya gampang, berarti rusuknya ini ya, A, B, B, C, C, D, D, A, E, F, F, G, G, H, H, E. Terus habis itu A, E, B, F, G, G, D, H. Gampang sekali. Titik sudutnya apalagi gampang pol. Ada 8, A, B, C, D 4, E, F, G, H. Jadi 4 tambah 4 8. Gampang ya. Nah, nih kalau ini perhatikan balok di bawah ini. Balok tersebut dinamakan balok. Sisi balok tersebut adalah, titik sudut balok tersebut adalah, alas balok tersebut adalah gampang pol. Rusuk AE itu sama dengan rusuk apa? BCGF, sisi BCGF sama dengan sisi apa? Gampang. Balok tersebut namanya, udah ada namanya. A, B, C, D, E, F, G, H. Sisi balok tersebut, iya, sama seperti tadi miliknya kubus. Jadi ada 6. A, B, C, D yang depan, E, F, G, H yang belakang, A, B, F, E yang samping, B, C, G, F yang bawah alas, C, D, H, G yang sampingnya, terakhir sebagai tutup A, D, H, E. Titik sudut balok gampang, berarti ada A, B, bawah C, D, E, F, G, H. Alasnya berarti B, C, G, F yang bawah alas B, C, G, F. Terus rusuk AE. AE itu ini berarti sama dengan DH. Nah, B, C, G, F alas berarti sama dengan tutup ADHE. Oke, selanjutnya gelas tersebut adalah contoh bangun apa ya? Gampang pol, bentuknya lingkaran, alas sama tutup, berarti dia bentuk tabung. Sisinya ada berapa? 3. Ada alas, ada tutup, ada selimut. Rusuknya ada berapa? 2 rusuk lengkung. Jadi yang jadi alas sama tutup itu ya, rusuknya yang ada di situ. Alasnya berbentuk lingkaran, selimutnya berbentuk persegi panjang. Nanti biasanya untuk mencari bentuk selimut lebih jelasnya di jari-jari tabung ya adik-adik. Selanjutnya, nah nih perhatikan bangun ruang di bawah ini. Bangun ruang tersebut dinamakan kerucut. Alasnya berbentuk lingkaran. Titik sudutnya ada berapa? 0. Tapi dia punya titik puncak 1 di ujung sini. Nah, rusuknya ada berapa? 1 di bagian alas yang lingkaran itu ya adik-adik. Nah, selanjutnya perhatikan bangun ruang di bawah ini bentuknya nih. Nah, nama bangun tersebut kalau alas sama tutup bentuknya selain lingkaran berarti dia namanya prisma. Dilihat aja sisi alasnya bentuk segi apa ini? Segi 5, berarti prisma segi 5. Nah, banyak sisinya ada berapa? Gampang, sisinya ada 1, 2, alas sama tutup sama yang tegaknya ada 5 juga. Nih 7 sisi, ada alas, tutup sama 5 sisi tegak. Banyak rusuknya ada 15 rusuk. Jadi yang di bawah 5, di atas 5, yang rusuk tegaknya juga 5. 5 kali 3 15. Alasnya berbentuk jelas dia segi 5. Kalau nanti segi 4 ya berarti prisma segi 4. Kalau segi 3 berarti ya prisma segi 3 gitu ya. Oke, kalau yang ini bentuknya lancip. Nah, lancip berarti apa? Prisma. Salah. 5. Kalau prisma itu tadi alas dan tutup bentuknya sama. Kalau di sini bentuknya lancip terus alasnya bentuknya bukan lingkaran, berarti namanya depan nih 5. Terus dilihat sisinya, sisi alas berarti 5 segi 5. Banyak sisinya ada berapa? Ada 6. 1 alas sama sisi tegaknya 5.
Nih, 6 sisi ada alas sama 5 sisi tegak, banyak rusuknya ada 10. Yang di bawah 5, yang rusuk tegaknya 5. Berarti 5 tambah 5 10. Alasnya berbentuk gampang, segi 5. Mudah ya, Dik ya. Adik semuanya pasti cerdas-cerdas. Gampang sekali. Pasti pernah tahu semua ini ya, bangun tuangnya. Nah, sekarang untuk lengkapi tabel berikut, kakak hitung sampai 5 ya untuk melengkapi tabel berikut. 1 2 3 4 5. Kita cocokkan. Nah, kubu sisinya 6, rusuknya 12, titik sudut 8. Balok juga sama, cuman beda di ukuran panjangnya ya. Terus tabung tadi sisinya 3, rusuknya 2, titik sudut nggak punya. Kerucut sisinya 2, rusuknya 1, titik sudut nggak ada. Bola sisinya 1 tok, rusuk sama titik sudut tidak ada. Prisma segi 5 tadi 7, rusuknya 15, titik sudut 10. Terakhir 5 segi 5, sisinya 6, rusuknya 10, titik sudutnya 6. Mudah sekali bukan? Ini resumen dari yang tadi kita pelajari untuk apa ya, kayak cerdas cermat ya soalnya ya, jadinya ya jawab cepat. Iya. Nah, itu dia. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, follow, dan juga subscribe Yatim Mandiri Channel. Dan juga jangan lupa kunjungi www.yatimmandiri.org. Nah, presentasi ini dibuat, template-nya dibuat oleh Slideku, dan juga termasuk untuk ikonnya dari Flaticon, dan juga gambar-gambarnya dari Flippic. Oke, nah sudah di sesi terakhir ya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kakak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.